Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fir riba. Jadi pasal menjelaskan hukum-hukum riba. Jadi dalam kesempatan ini kita akan membahas bab riba. Bi alifin maksuratin lugota ziyadatu. Lafad riba dengan menggunakan alif maksurah. Lugotan az-ziyadatu menurut secara bahasa, menurut secara etimologi, arti dari riba yaitu tambah. Jadi alif terbagi kepada dua, ada alif maksurah, ada alif mamdudah. Ada dalam Alfiyah bait 759 bab taknis. Wa alifu ta'nisi data qasrin wa data madin nahu unsal guri. Syar'an muqabalatu iwadin bi akhara majhuli tamatur bi mi'yali syar'i halat al-aqdi au ma'a ta'khirin bil iwadaini ahadihim. Jadi riba menurut istilah agama, muqabalatu syai'in, yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Majhuli tamasul, yang tidak diketahui kesetaraannya di dalam ukuran mi'yar syar'inya. Halatal aqdi, pada waktu transaksi, au ma'a ta'khirin fil iwadaini au ahadihima, atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang ditukar atau salah satunya. Yang namanya riba itu suatu tukar menukar dengan barang yang lain, majhuli tamasul, tidak diketahui kesetaraannya, samar kesetaraannya pimi'yari syar'i dalam ukuran agama. Halat al-aqdi, di dalam waktu transaksi. Contoh, menukar makanan dengan makanan, menukar nasi satu piring dengan nasi satu piring, menjual nasi satu piring dengan nasi satu piring. Itu kan majhul tamasul, tidak diketahui kesetaraannya pimi'yari syar'i di dalam ukuran-ukuran agama. Nah, maka itu termasuk ke dalam ribanya riba fadl. Au ma'a ta'khiri fi iwadaini au ahadihima, atau serta mengakhirkan salah satu komoditi yang ditukar atau salah satunya. Contoh, membeli beras dengan ikan. Membeli beras dengan ikan, Pak Umar beli beras kepada Pak Jahid dengan ikan. Berasnya dulu dikasih, nanti Pak Umar ikannya besok. Nah, itu termasuk ke dalam riba yad. Jadi Gusti Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 130, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah wa taqullaha la'alakum tuflihun wallahu a'lam bimuradihi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah, janganlah kalian memakan harta riba dengan berlipat ganda. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'alakum tuflihun, semoga kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi kalau di dalam madhab Imam Syafi'i, transaksi riba itu dideskripsikan menjadi 4 bagian. Yang pertama riba fadl, yang kedua riba yad, ketiga riba nasa, keempat riba qardun. Bahas satu-satu. Riba yad. Riba yad ada di dalam kitab Fiqhul Islami Juz'ul Khamis halaman 360 sampai 361. Ittafaqal fuqaha ala tahrimi riba fadlin fi sab'ati asnafin mansusin 'alaiha al-dhahabi wal fiddah wal buri wasyair wa tamri waz-zabib wal mihri. Fayahrumu atafaddulu fiha ma'ati adil jinsi. Yang namanya riba fadl yaitu transaksi barang ribawi dengan barang sejenis seperti emas dibeli dengan emas, perak dibeli dengan perak, makanan dibeli dengan makanan, kurma dibeli dengan kurma, dan lain-lain. Yang tidak diketahui kesetaraannya, yaitu majhul tamasul.
Artinya terdapat motif tambahan ziyadah pada salah satu komoditinya. Contoh misalkan membeli emas dengan emas. Nah, tapi yang majhu tamasul belum diketahui kesetaraannya. Contoh yang lebih ringan, membeli makanan dengan makanan yang serupa. Yang tidak diketahui majhu tamasul. Nah, ukurannya di dalam iyar syar'i. Nanti itu termasuk ke dalam riba fadl. Nah, contoh riba fadl itu yang sering terjadi, tukar menukar uang 100.000 dengan uang receh 5 ribuan misalkan. Akan tetapi uang recehnya cuma ada 90.000. Itu termasuk ke dalam riba fadl. Ada di dalam kitab Syarah Yaqutin Nafis halaman 362, at-tahqiqu analah hukmu naqdin fayajibu atamatsulu fiha. Jadi kalau misalkan tukar menukar uang itu harus setara di dalam nominal uangnya. Karena uang itu hukmu naqdin, disamaratakan dengan emas perak. Itu ribayat. Yang kedua, yang tadi riba fadl. Yang kedua ribayat. Ribayat itu wa huwal bai'u ma ta'khiri qabdihima au qabdi ahadihima. Yaitu transaksi barang ribawi secara cash. Baik barang sejenis atau beda jenis yang terdapat motif penundaan secara serah terima. Yang terdapat motif penundaan serah terima seperti menjual ikan dibeli dengan beras. Tapi berasnya itu tidak langsung kontan. Secara langsung, tidak langsung dibayar langsung. Contoh, membeli ikan dengan beras, membeli ikan 10 kilo, dibeli dengan beras 10 kilo. Ikannya dulu diambil, berasnya baru seminggu kemudian. Itu termasuk kepada riba yad. Nah, itu yang harus dijauhi. Nah, yang ketiga riba nasa. Riba nasa itu wahwal bai uli ajal. Transaksi barang ribawi baik sejenis atau beda jenis yang terdapat motif penundaan barang diadakan secara kredit. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ngeredit lemari misalkan? Nah, maksudnya kredit di sini itu yang termasuk riba nasa itu barang kredit yang masih barang ribawi. Barang ribawi itu emas, perak, mat-umat. Bagaimana kalau misalkan selain dari barang ribawi? Seperti lemari dibeli dengan uang, dikredit dengan uang. Ada di dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah juz tsani halaman 38. As-suratu saniyah wahiyya bai'u syai'i bi aktaru min su'ri yaumihi li ajli nasa. Ya jumhurul fuqaha'i jawaza bai'a syai'i bi aktaru min su'ri yaumi li ajli nasa. Wa dzalika li umumi adillatil qadiyah bi jawazil bai'i qala Allah ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa huwa 'amun fi ibati sa'iril bai'at. Nah, baik kredit itu, jual beli kredit itu dinamakan bai taksid. Jual beli kredit yaitu transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan dengan kredit dalam batas waktu tertentu dengan saman yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan saman sistem dibayar cash bai'ul muajjal. Jadi ada yang memperbolehkan, nah, misalkan mengkredit lemari jika cash 1 juta, jika dikredit 1.200.000. Ada sebagian ulama memperbolehkan kredit. Jadi dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah tadi. Nah, dilanjut ke dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji juz 3 halaman 34. Amma ayutihi sil'atan qimataha ala alfun fayabi'aha bi alfin wa mi'atin ila ajalin aw taqsitan fahada laysa min riba fi syai'in bal huwa naun min tasammu fi ta'amuli wa taysir. Kan tadi harga lemari asalnya 1 juta ketika di cash, pas di kredit menjadi 1.200.000. Itu ada dalam kitab Fiqhul Manhaji. Lonjakan saman, lonjakan harga dalam sistem kredit tidak dikategorikan sebagai praktek riba. Sebab tidak melibatkan barang ribawi. Barang ribawi kan emas, perak, mat umat.
Ini kan bukan barang ribawi. Pertama, tidak melibatkan barang ribawi. Yang kedua, fahada laisa minar riba bisain bal huwa naun minatasamu. Jadi lonjakan harta yang tadinya, lonjakan harga yang tadinya 1 juta menjadi 1.200.000, hal ini sebagai bentuk toleran untuk memberikan kelonggaran melakukan transaksi jual beli. Jadi ada sepali ulama yang membolehkan jual beli kredit. Akan tetapi syarat sah kredit itu ada 3. Nah, syarat sah kredit. Nah, kalau mau kredit harus dipelajari dulu syarat sah kredit. Kita buka kitab Kifayatul Akhyar. Kitab yang sering diaji. Kitab Kifayatul Akhyar juz awal halaman 249, cetakan Darul Ihya. Silahkan dibuka. Fa ini tahadapil jinsi wal illati kadzahabi bil bidham wal fiddati bil fiddah wal buri bid buri wa tamri bit tamri ishtaratu li sihatil aqdi wa khuruji an kauni aqdi riba talatatu umurin atamasul wal hulul wa taqabul. Syarat sah melakukan transaksi riba apabila barang ribawi satu jenis satu elat. Contoh satu jenis satu elat, emas dibeli dengan emas, perak dibeli dengan perak, makanan gandrum dibeli dengan gandrum, kurma dibeli dengan kurma. Itu satu elat satu jenis. Maka transaksi ini bisa jadi sah, tidak termasuk dikategorikan praktek riba dengan memenuhi 3 syarat. Jika emas dibeli dengan emas, perak dibeli dengan perak, gandrum dibeli dengan gandrum, ikan dibeli dengan ikan, itu harus memenuhi 3 syarat. Pertama harus tamasul, yakni neraca komoditi secara setara, neraca komoditi setara dalam mi'yar syar'inya. Syarat ini termasuk ke dalam riba fadl. Emas 10 gram yang 24 karat dibeli dengan emas 10 gram yang 24 karat lagi. Itu syarat. Harus tamasul. Kalau di kejadian di daerah kita, misalkan kita punya emas 10 gram, mau ditukar karena bosan bentuk dengan bentuk yang lain, akan tetapi harus menambah uang 50.000 misalkan, itu termasuk dalam riba fadl, dosanya sangat besar. Jadi kalau untuk solusi menghindarinya, ketika kita menginginkan barang yang lain, jual dulu emas yang kita punya, uangnya kita terima, dibelikan kepada barang yang kita inginkan. Jadi jangan tukar ditambah uang. Akan tetapi gramnya sama, 10 gram 10 gram, itu termasuk riba fadl. Nah, yang kedua syarat sah transaksi ribawi itu yang satu elat satu jenis, yaitu takobun. Takobun yaitu terjadi saling serah terima saman dan musman di majelis transaksi. Syarat ini untuk menghindari ribayan. Jadi emas dibeli dengan emas itu harus kontan, langsung dibeli, barang yang dibeli harus ada langsung, jangan ada penundaan barang. Ketika membeli emas dengan emas, contoh membeli emas, diambil dulu barangnya, nanti saya besok kembaliin barang yang, itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga harus hulul. Transaksi di dalam transaksi diadakan secara cash, bukan kredit. Syarat ini untuk menghindari riba nasa. Nah, kredit yang tidak diperbolehkan seperti ini. Kredit yang satu elat satu jenis. Contoh, beli emas 10 gram dengan emas 10 gram. Akan tetapi membelinya itu di kredit. 1 gram dulu, besok 2 gram, besoknya lagi sampai 10 gram. Itu tidak diperbolehkan. Kredit yang tidak diperbolehkan itu diantaranya membeli barang ribawi satu elat satu jenis. Lanjut. Wa ini ikhtalafal jins walakini tahada ilatu riba kadzahab wal fiddah wal hinta wasyair jaja atafadul wasturitu al-hulul wa taqam. Apabila barang ribawi satu elat tapi beda jenis, seperti emas dibeli dengan perak, jaja atafadul diperbolehkan beda ukuran. Akan tetapi wasturitu al-hulul wa taqam. Harus memenuhi 2 syarat, yaitu takobun,
saling serah terima komoditi saman dan musman di majelis akad. Yang kedua hulul, yakni diadakan secara cash atau kontan. Jadi maksudnya gini, ketika seseorang membeli emas 10 gram, dibeli dengan perak 50 gram, itu diperbolehkan jaja atau padul, diperbolehkan berbeda ukurannya. Ini kan emas 10 gram, akan tetapi perak 50 gram, jelas-jelas beda ukurannya, lebih banyak perak, itu diperbolehkan. Akan tetapi wasturi to al-hulul wa taqabud, disyaratkan harus kontan, wa taqabud dan serah terima, tidak diperbolehkan dengan cara kredit. Kalau misalkan membeli emas 10 gram, emas dijual 10 gram dibeli dengan perak 50 gram, itu harus kontan, tidak diboleh dikredit. Kalau dikredit nanti itu termasuk riba. Dan harus hulul, harus taqabud, harus langsung serah terima untuk menghindari riba ya. Nah, yang ketiga, wa ini ikhtalafal jinsu wal ilatu kal fidah wal buri fala hajara fi syai'in wala yustaratu syai'un min hadhil umur. Apabila barang ribawi beda elat beda jenis, seperti beras dibeli dengan perak, beras 1 karung dibeli dengan perak misalkan 20 gram, nah maka transaksi dihukumi sah dan tidak termasuk praktek riba meskipun tanpa syarat-syarat di atas. Ketika beda elat beda jenis, nah, ketika beda elat beda jenis seperti beras 1 karung dibeli dengan perak 50, dibeli dengan perak 20 gram, nah itu tidak termasuk praktek riba meskipun tanpa syarat-syarat di atas. Maksudnya artinya transaksi sah bisa diadakan dengan tidak setara. Beras 1 karung, bos, banyak. Terus perak 20 gram, sedikit. Diperbolehkan tidak setara. Jadi diperbolehkan tafadul, diperbolehkan berbeda dalam komoditi salah satunya. Yang kedua, tidak terjadi serah terima di majelis akad, tidak taqabud, tidak apa-apa. Yang terakhir, tidak secara cash, dalam arti boleh dilakukan dengan secara kredit. Contoh, membeli beras 1 karung dengan harga perak 20 gram, akan tetapi dilakukan dengan cara kredit. Contoh, kita ambil dulu berasnya, nah, perak 1 hari 5 gram, besok 5 gram, besok 5 gram, itu diperbolehkan. Karena sudah beda elat, sudah beda jenis. Masya Allah. Yang terakhir, ribanya itu riba qardun. Arti riba qardun itu biayustaroto fi ma fihi naf'alil mukrid nahwarohni, yaitu segala bentuk praktek hutang pihutang yang terdapat motif keuntungan yang kembali pada pihak pemberi pinjam. Contoh, kita meminjam kepada seseorang 1 juta, akan tetapi kita harus membayar 1.200.000, itu termasuk ke dalam riba qardun. Nah, tidak diperbolehkan, dosanya sangat besar. Ada dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz'ul khamis halaman 47. Wala yajuju qardu naqdin al ghairi in iktarana bi syarti radin sahihin an mukassarin aw radin jadatin. Tidak diperbolehkan hutang piutang yang kembali keuntungan kepada pihak peminjam. Nah, kita meminjam uang 1 juta, akan tetapi harus membayar 1.200.000, itu tidak diperbolehkan. Nah, termasuk ke dalam riba qardun. War riba haramun, hukum riba itu haram. Wa innama yakunu fi dzahab wal fiddah wal mat'umat. Transaksi riba hanya terjadi pada emas dan perak dan terjadi pada makanan. Wa hiya mayuqsadu ghaliban litu'mi iktiyatan au tafaqihan. Au tafakuhan au tadawiyan wala yajri riba fi ghairi dzalik. Yang dimaksud makanan, yang dimaksud dengan makanan adalah benda-benda yang biasanya difungsikan untuk makanan, baik untuk menguatkan badan atau tafakuhan, cemilan,
au tadawiyan atau obat-obatan, wala yajru riba fi ghairi dzalik, dan akad riba tidak terjadi pada selain barang-barang tersebut. Maksudnya pada barang emas, perak, dan makanan. Wala yajuju bai'u dzahab bidzahab walal fiddah kadalik ay bil fiddah madrubaini kana au ghairu madrubaini ila mutamathilan naqlan. Jadi tidak diperbolehkan menjual emas dengan emas, menjual perak dengan perak, keduanya sudah dicetak atau belum. Nah, illa mutamasilan ay masalan bimislin, kecuali dengan ukuran yang sama. Fala yasu bai'u syai'in min dalika mutafadilan, maka tidak diperbolehkan menjual sesuatu perkara dari emas dengan emas, perak dibeli dengan perak, mutafadilan ada kelebihan dalam salah satu komoditinya, tidak diperbolehkan. Contoh, emas 10 gram dibeli dengan emas 10 gram akan tetapi ditambah 50.000, itu termasuk ke dalam riba fadl. Sering terjadi di toko-toko emas, misalkan kita punya emas 10 gram, kita pengen ganti ke bentuk yang lain yang masih 10 gram, akan tetapi kita diharuskan membayar 50.000 ditambah karena kita ingin menukar barang itu, termasuk ke dalam riba fadl, haram, dosanya sangat besar. Wa qauluhu naqdan ay halan yadan biyadin, yang dimaksud dengan naqdan yaitu dengan dilakukan transaksi dengan kontan. Fala bi'a syai'am min dalik muajalan lam yasiha, maka tidak diperbolehkan menjual emas dibeli dengan emas, perak dibeli dengan perak, makanan dibeli dengan makanan, muajalan dengan ditempo, lam yasiha, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi asal dari lafaz lam yasiha, nah, lam huruf nafi jazm qalab, yasiha kalimah fi'il madi mudha'af, jangan dibaca lam yasih. Jangan. Macanya bisa ada dua, bisa dibaca lam yasiha, bisa dibaca lam yasihu. Dibaca lam yasiha, wa amma bil fathah lil khifah pasoro lam yasihha, wa amma bid dhammah tab'an li aini mudhari'i pasoro lam yasihhu. Paudgimat adalul ula pithaniyah lil mujanasati pasoro lam yasiha. Nah, jadi tata cara bacanya itu bukan lam yasih, tapi lam yasiha, dan diperbolehkan lam yasihu. Kalau dibaca fathah lam yasiha lil khifah, tujuannya itu lebih enteng mengucapkan, tapi kalau dibaca lam yasihu mengikuti kepada wajan. Ada dalam kitab Nado Maksud, wa ma kamadin masdaron au madamin mudha'afin bahwa bi'idghamin qamin au kamadadna au madadna fadhhiri wa fi kalam yamudda jawiz kapriri. Atau dalam kitab Alfiyah, awalamit laini muharakaini fi kilmatin krim la kamitlin subabi. Idgham terakhir. Wala yasiu bai'u mabta'ahu as-sakhsu hatta yakbidahu sawa'un ba'ahu lil ba'i au ghairihi. Gitu ya. Tidak sah menjual barang yang telah dibeli oleh seseorang kecuali ia telah menerimanya, baik ia menjual lagi kepada penjual barang tersebut atau pada yang lainnya. Jadi ketika ada orang, kita menjual barang akan tetapi orang tersebut sudah melakukan transaksi dengan kita, ada yang menawar lagi dengan harga yang lebih tinggi, maka tidak diperbolehkan diberikan kepada penawar yang kedua. Wala yajuju bai'ul lahmi bil hayawan, tidak diperbolehkan menjual daging dibeli dengan binatang. Contoh, daging ayam sudah mati dibeli dengan ayam yang masih hidup, tidak diperbolehkan karena pasti ada riba fadl, pasti ada. Sawaun kana min jinsihi kabai ilahmi syatin bisyatin au min ghairi jinsi lakin min makuli hayawan, baik daging jenis binatang tersebut seperti menjual daging kambing dibeli dengan kambing. Misalkan kita mempunyai daging kambing 20 kilo ditukar dengan kambing yang masih hidup, nah itu termasuk ke dalam riba, tidak diperbolehkan walaupun satu jenis. Nah,
Au min ghairi jinsi, atau dibeli dengan jenis yang lain. Contoh misalkan kabai ilah mil bakor bisa menjual daging sapi dibeli dengan kambing. Kita mempunyai daging sapi 20 kilo yang sudah di rasa. Punya daging 20 kilo sapi, membeli 1 ekor kambing, itu tidak diperbolehkan. Termasuk pada ribanya riba fadl. Wa yajuju bai'u dzahab bil fiddah mutafadilan lakin dan ayhalan makbudun qabla tafarruq. Diperbolehkan menjual emas dibeli dengan perak. Contoh emas 20 gram dibeli dengan perak 20. Contoh emas 10 gram. Ulang. Emas 10 gram dibeli dengan perak 20 gram. Mutafadilan diperbolehkan beda ukuran. Emas kan cuma 10 gram dibeli dengan perak 20 gram. Akan tetapi dengan syarat lakinak dan harus diadakan secara kontan. Ayhalan makbulun qabla tafarruq, maksudnya dengan secara kontan, dengan langsung serah terima qabla tafarruq, sebelum berpisah orang yang penjual dan pembeli. Wa kadzalikal mat'umatu la yajuju bai'ul jinsi min habimitli ila mutamatilanak dan ayhalan makbulun qabla tafarruq. Begitu juga makanan. Tidak boleh menjual satu jenis makanan dibeli dengan jenis makanan yang sama, kecuali dengan ukuran yang sama dan kontan, maksudnya diterima seketika sebelum berpisah. Contoh, tidak diperbolehkan menjual makanan yang sama dengan makanan yang sama. Contoh, membeli nasi padang dibeli dengan nasi padang, misalkan. Itu tidak diperbolehkan. Illa mutamasilan nakdan, kecuali ukurannya memang benar-benar sama. Contoh, ini nasinya harus sama bilangannya, ini harus sama, dari sambalnya, dari ikannya harus sama, maka diperbolehkan kalau sama. Tapi pasti majhul tamasul. Jadi untuk menghindari pastilah terjadi riba fadl. Kalau misalkan makanan yang sama dibeli dengan makanan yang sama, itu harus dihindari. Karena pasti terjadi riba fadl. Tidak diperbolehkan menjual makanan yang sama dibeli dengan makanan yang sama. Kecuali mutamasilan. Benar-benar setara dalam ukuran mi'yar syar'inya. Lakukan dengan kontan, lakukan dengan takabur. Falau tafaraqal mutabayyi'ani qabla qabdi kullihi batola au ba'da qabdi ba'dihi fa fihi qaula tafriqu sukuh. Sehingga kalau kedua orang yang melakukan transaksi berpisah sebelum menerima semua barangnya, maka hukum transaksinya batal, atau telah menerima sebagian saja, maka dalam permasalahan ini terdapat 2 pendapat tentang tafriqu sukuh, memisah akad. Jadi kalau misalkan kita menjual nasi dibeli dengan nasi, akan tetapi qabla qabdi kulihi batola, dilakukan tidak dengan secara kontan, maka batal transaksinya. Dan ini termasuk ada sepalikol tentang tafriqus sukuh. Wala yajuju bai'ul gharar ka bai'i abdin min abidi au toyirin minal hawa. Jadi tidak diperbolehkan menjual barang yang masih goror, yang samar. Kabail abid min abidi, seperti menjual abid, menjual salah satu abid dari budak-budaknya tanpa ditentukan, atau menjual burung yang masih fil hawa, masih di udara, tidak diperbolehkan, atau menjual ikan yang masih di kolam, tidak diperbolehkan. Yang sering terjadi bai'ul goror itu yaitu lotre. Lotre tidak diperbolehkan karena kita membeli tapi ada goror. Ada goror itu berpotensi unsur tidak jelas. Kita uang 10.000 beli lotre, itu belum tentu 10.000 itu dapat apa itu. Maka lotre dan semacamnya yang masih terdapat unsur goror, unsur tidak jelas, unsur penipuan, itu harus dijauhi. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.